Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bid-darain. Dan lagi berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mimma kaidis syaitan tarkul amali khaufan min an yakun an-nasu innahu la mura'id li anna tatghirul amali min naza'atis syaitan bil kulliyah muta'addirun falau waqafna alal ibadati alal kamali lita'adduril istighal bi syai'in minal ibadati wa dhalika yujibul murtalah allati hiya aqsa gharatis syaitan walladhi qala ba'duhum siru ilallahi wurjan wa makasir. Artinya setelah satu daripada tipu daya syaitan adalah meninggalkan amal dengan alasan takut dia anggap riya. Nah ini. Jadi jar Imam Syafi'i, kebanyakan manusia salah satu daripada tipu daya syaitan adalah meninggalkan amal dengan alasan takut dianggap riya. Ini kebanyakan kita nih. Nah, menuntut ilmu, setelah kita tahu ilmu lalu beribadah, tahu tentang riya, bahwa riya itu adalah anak minta dia di orang. Lalu inya hendak ke majelis kita. Bah, aku sampai orang riya, itu sudah riya ini. Jadi jangan takutan riya tuh, makan aja riya. Ini ada makan riya ini ya, makan riyanya. Kalau ada riyaan lagi, jadi jangan takutan kita beramal riya, karena permulaan dia ya riya dulu. Ya lo guru dinah, biar aja riya dulu. Nah, jadi Imam Syafi'i biar aja riya, makan riyanya. Kan kadang-kadang lagi lah. Takut dianggap riya orang lain. Aku bilang wasit doang riya, aku sembahyang berdulu riya. Takutan lo riya, itu sudah riya, makan riyanya, biar aku lihat. Nah itu aja. Nah, ini Imam Syafi'i mana? Karena membersihkan amal dari godaan setan secara keseluruhan itu sulit. Andai kata memahami ibadah secara sempurna, kita akan sulit melakukan satu ibadah pun hal tersebut menimbulkan pengangguran. Nah, jadi kita tuh hendak bujur-bujur pada kawan. Kayak apa hendak kawan? Makan rianya. Aku lillahi ta'ala sudah. Ya lah. Semuanya kita lah hendak ke masjid nih Jumat nih, pas kebetulan Jumat ya Allah. Bah aku aja pun sampai mulai jam 11 nih sampai orang riana. Biar makan rianya, biar aku rian. Tapi karena Allah ya Allah lagi sudah. Tak aku kejadiannya. Nah, sembahyang tuh aku lihat orangnya. Makan rianya. Ya Allah, berapa tahun dia lagi. Artinya tujuannya hanya karena Allah. Kenapa lagi tauhidnya ada? Ya Allah, dan menggerakkan Tuhan, yang merubahkan Tuhan, hanya mana gitu. Ada dari yang lagi sudah. Amun karena lillahi ta'ala, itu kada ada sejarah kata-kata riya. Taguk makan dianya digumpal dalam karung, saring badan setan gitu. Bah ini kada mampan diri riya jahat, ya Allah. Ini Imam Ghazali mana? Sedangkan pengangguran itu merupakan akhir tujuan setan. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan, berjalanlah kamu kepada Allah. Nah, bila kita masjid, mendatangi rumah Allah dan melaksanakan kewajibannya Allah. Sudah. Kan ada kata-kata dia lagi ya lah. Biar ujar setan, ikam harus minta lihat orang. Nah, biar aja. Umar benar setan. Nah itu aja.
pilih setan nah ya jangan kau muncul dan pilih aja setannya ya cuma kada mau dilihat ini ngalihnya setan itu menggoda kita sedapat mungkin kita hendak bercepat-cepat ya kalau kawan jam 10 ke masjid ya supaya amalnya banyak dapat ya nah kalau perlu kurang ada seorang ada nah itu mantap lagi tapi karena Allah ada jadi oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan berjalanlah kamu kepada Allah sekalipun di dalam keadaan pincang dan miring maksudnya biar kita pincang tapi kita menuju Allah ada bapak walaupun kita disambar takutan kau teriak jalani aja tapi aku mendatangi rumahnya Allah aku menjalani perintahnya Allah tapi itu aja yang diingat dari mati insya Allah ada jalan diri ya jangan balik lihat orang Allah ada kali hijab nah jangan takutan nanti makan sekarang lihatnya ya lah gabin dulu gabin tadi gabin dulu ya nah itu Imam Syafi'i jadi kita supaya jangan ria tujuan kita kesini mendatangi Rasulullah ini Rasulullah tadi kita nah pada kita baca diundang oleh Rasulullah lalu kita mendatangi majelisnya Rasulullah nah itu aja tujuannya jangan ngado lagi sudah yalah mati karena jalan mati mendatangi Rasulullah ya boleh tak boleh enggak saling iblisnya dungol benar ada jadi awalnya iblis nah asalnya untuk muliaan jadi ingin mendatangi Rasulullah menyerah aku jadi iblisan buka harta kantor iblisnya tak kirim iblisnya takutan jadi tujuannya sebetulnya aja kita datang ke sini mendatangi undangannya Rasulullah kedua iblis namanya apa aja nah itu perkataan Imam Syafi'i dan lagi perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sedikit lagi lah jangan lupa baca ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghidun fa in kana la budda min dzalika falyakunil mar'u ma ahli ta'atillah azza wa jalla bahwasanya setiap orang yang punya teman dan musuh maka sebagiannya apa sebaiknya yaitu mengikuti mengiringi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikam tuh ada musuh, ada kawan. Lebih baik ikam tuh berkawan orang nangka tujuh mendatangi majelis. Malam ini aja kita ada undangan berkaraokean. Nah, lebih baik ke sini. Di sini dapat berkah. Nama berkahnya? Berkahnya mendapat daripada kita berkawan lawan orang ketujuh ke majelis menuju majelisnya Rasulullah. Kalau kita mati dalam mati mendapat berkahnya Rasulullah. Nyaman kan? Duduk satu mat aja, duduk di tempat orang majelis sekedar memecah intalo atau telur, ada telur intalo ya sama diampuni oleh Tuhan kita 60 tahun. Kita ini sejam ada guru sejaman kurang lebih guru. Nah berapa puluh tahun yang memecahkan 1000 tidak ada. Kalian ada sebutin 60 bicarakan. Dan bersalaman pulang orang Habibna. Wah diampuni pulang 60 pulang beragam 60 pulang. Untung benar-benar daripada kita kita baju kita ya kan atau nonton TV nya ikan dolar kita tuh awak kita tuh uyuh benar bawa ke majelis insya Allah sampai uyuh. Dan kalau kita sakit bawa ke majelis maka iblis nang mayani kita tadi ringan jadinya kita ampe
saja jangan sakit wajar sentol aja ya Allah. Nah itu lain dong. Nah, jadi ujar Imam Syafi'i lebih baik jika berkawan lawan orang yang katuju menuntut ilmu, katuju orang yang berbuat baik, katuju orang menuju majelis ya Allah. Nah, bini kita mengkawan bawa dua. Kalau bisi bini, kalau bisi bini pun apa? Tas di bawah. Bininya apa? Kitab. Ya Allah, bini kitab. Mak, kawannya juga kita bawa ya. Nah, ingat bahari ujar apa pemanggil anu aja sini. Kitab itu diulah bini di sini. Artinya, nah dibacain terus, jangan bertenung belajar ada. Nah, maksudnya tuh. Nah itu nasihat daripada Imam Syafi'i. Jangan berkawan orang yang kada karuan. Boleh aja kita berkawan, coba jangan sedangnya aja, satu mat aja. Yalah, boleh aja berkawan dengan orang berjudi apa. Cuma kita jangan umpat. Kita boleh aja sekedar apa namanya hablum minan jasad. Jangan dibenci. Nah ini kadang-kadang kita berhubung kita orang yang menonton ilmu ini, kadang-kadang kita katuju majelis, lalu orang kadang katuju majelis kada dikawani, merasa dirinya itu alim. Jangan sama alim. Inya lawan aku sama. Bujur kada. Kalau keluarnya dari batu sama. Malah kita orang ini kada berdosa, seorang yang banyak dosa. Supaya kita mau berkawan lawan orang-orang manusia nanti. Nah perlu kita beri masukan-masukannya lah. Nah, dan lagi perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sedikit lagi lah. Nah sampai ke 12. Enggak lah. Jadi dari Imam Ghazali lagi perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arba'atun tajidu fil akli tarkul fudul minal kalam wa siwaku wa mujalasatu shalihin wal ulama wa arba'atun hunna minal ibadah la yakhtu khatwatan illa ala wudu'in wa kasratus sujud wa luzumul musnada fal masajid wa kasratu qiraatul Qur'an wa arba'atu asya tukawwil badana aqallul lahmi wa jam'ut tayyib wa kasratul muslim minal ghairi ma'in wa lubsul kita nakakatta. Empat macam yang manis mensehatkan akal. Empat macam yang bisa mensehatkan akal kita. Ini Imam Syafi'i mengatakan. Yang pertama supaya sehat akal kita, tak berbicara yang sia-sia. Kalau hendak akal kita sehat, selalu nyaman, dapat menerima rahmat Tuhan, dapat berkahnya Rasulullah. Jangan berbicara dan sia-sia, artinya berbanding dan kadang-kadang yang sebutnya itu ujar Imam Syafi'i. Ya. Yang kedua, bersiwak, membersihkan mulut. Nah ini bagus nih bersiwak nih, payu ada siwak nih. Kita bersiwak itu bagus. Jangan waktu orang sembahyang aja. Kalau orang di Yaman itu, siwak itu diulahnya nang kaya gula batu. Nah, kemana-mana dibaca. Karena seberataan bang, sebahagian aja. Nah dibusuknya gitu nah, giginya tuduhan Yaman. Namun kita kayak itu bagus juga. Seolah-olah berukul ya baru tapi ini rupanya pahala. Orang berukul bang ada pahala, bisa juga pahala. Jangan dipedahkan haram. Bisa dipedahkan haram kalau inya ada
bisa berokok. Betul. Ya haram jadinya. Nama jadi pahala mana? Waktunya berokok, nah bilang ada berokok, nah pusing kepala, nah bisa jadi pahala. Iya loh. Nah bersiwak, tapi pengertian bersiwak di sini orang bersikat gigi itu bersiwak juga, ya loh. Jadi siwak itu bagus, itu ada di kitab lain sampai berapa macam, berapa puluh macam itu faedahnya siwak. Jadi kalau orang kita anak pintar banyak bersiwak gigi juga. Nih supaya sehat kalau akan gitu. Nah siwak itu baik. Dan ketiga, sering ke masjid untuk ibadah. Banyakin ke masjid, termasuk kita ke sini. Seringnya banyak-banyak mendatangi ibadah-ibadah berkumpulan orang-orang yang memuji Rasulullah. Bila kita senang hati melihat orang memuji Rasulullah, maka kita akan diberi pahala yang berlipat ganda. Ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, ini termasuk orang yang tujuh memuji kekasih, termasuk di dalam Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, termasuk orang yang itu. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita selama duduk di sini Allah akan mengampuni dosa kita dengan berkahnya Rasulullah, dengan berkahnya kita berselawat dengan Rasulullah. Nah mana lagi? Nangka 4 macam yang merupakan ibadah sunat. Nah, sunat apa aja? Hendak 100 rakaat silakan. Sunat apa aja dia? Ini termasuk mensehatkan akal kita, mensehatkan. Selalu di dalam keadaan suci, berwudu. Orang yang paling harap ya Rasulullah, orang yang selalu suci. Suci hati, suci di luarnya juga. Suci hati mana? Ujung ria, takabur, sumpah dan sebagainya. Itu suci hati kan? Itu suci di dalam, kalau di luarnya ya berwudu. Sering sunat apa? Sholat sunat. Nah, sering ke masjid untuk ibadah, sering membaca Al-Quran, dan 4 macam yang membuat tubuh jadi kuat. Ini supaya tubuh kita kuat, apa? 4 macam. 1, makan daging yang secukupnya. Nah, karena jadi penyakit kita, daging, makan daging secukupnya. Ini kuat badan. Supaya 4 macam dia Imam Syafi'i, supaya kita kuat badan kayak jangan dianggap itu darah naik pulang. Tekanan. Jadi bila makan daging, aku jadi Imam Syafi'i, makan daging kuat. Kada jadi penyakit, kuat segala-galanya untuk beribadah. Yalah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah belum minta minta makanan apa aja, minta nang halal. Kalau kita makan nang halal, insya Allah tidak akan menjadi penyakit. Nah niatnya sedikit aja ya Allah. Hati orang Arab tuh kambing sekokan coba 4 aja. Jadi ulur di Makkah ya Allah, Masjidil Haram di Masjidil Haram tuh orang Turki. Indonesia, tali. Tali gimana? Ya Allah. Wah, ya sini kan makan bersama kambing sekor, ya Allah, ya Allah bapak aja. Tapi orang Arab kayak itunya kuat menurut Imam Syafi'i. Tekanan tinggi jelas. Boleh makan itu sebenarnya baru lagi. Asal niatnya kita deh, niat beribadah, makan nang minta nang bensin. 7 juga makan daging apa? Daging yang secukupnya. Napa? Suasana sekitar bersih dan harum. Nah, patut nih banyak harum payung. Nah, racak harum kita.
Ini kuat jualan berkumpul non ini bau petian kali ya oleh nah semprot lama-lama jangan lupa minyak harum bagus juga nih sering membersihkan badannya rajak-rajak kayak mandi ya tapi jangan dulu sampai 10 kali mandi kenapa pulang jadi bini deh lain pulang mandi nah memakai kain kapas nah bagus deh artinya nang lembut-lembut. Nah sampai ya sebenarnya Allahumma ansurna nabhati ridwan alaihi wa ala ma'bidana ila asra'il ladhi awda'ataha ladai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-imam al-syafi'i waliullah wal-imam al-syafi'i waliullah radiyallahu anhu Allahumma salli wa sallim ala nabi al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di kategori nama termasuk golongan orang yang maafkan kepada Rasulullah. Belum kita nikmat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.